Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang syarah kitab Tauhid. Kemudian selanjutnya pada kitab ini disebutkan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini nama beliau adalah Sa'id bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, jadi beliau dari suku Khazraj. Ya, radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan juga merupakan anak seorang sahabat. Dan beliau diakui secara umum sebagai orang yang paling faqih di kalangan pemuda para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika perang Uhud, ini usia beliau masih sangat belia ya, masih sangat muda, sehingga beliau tidak ikut berperang. Adapun setelahnya, peperangan setelahnya, beliau mengikutinya. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Jadi ini kita masih membahas pada bab tentang keutamaan la ilaha illallah. Musa alaihissalam memohon. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepada Engkau. Maka kemudian Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, seluruh hambamu mengucapkan ini. Kemudian Allah berfirman, hai Musa, seandainya 7 langit dan penghuninya selain aku serta 7 bumi diletakkan pada 1 daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis dari Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Faedah dari hadis ini, hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kenapa? Karena kalimat tersebut mengandung makna tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
dan di dalamnya terkandung pula keikhlasan. Bahwasanya kita beribadah ini semata-mata ikhlas kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kita tujukan kepada Allah saja. Tidak boleh kita menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Ya, tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini, ya Allah berfirman, "Hai Musa, seandainya 7 langit dan penghuninya selain aku serta 7 bumi diletakkan pada 1 daun timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya." Ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Ini juga digambarkan di sini tentang betapa semangatnya beliau, ya, Nabi Musa ini alaihissalam, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi meskipun beliau seorang nabi, beliau masih tetap semangat untuk bagaimana bisa terus beribadah supaya bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena beliau tadi beliau Nabi Musa AS memohon kepada Allah, "Wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Ini menunjukkan semangatnya siapa? Nabi Musa AS untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mestinya kita yang bukan seorang nabi, ya, bukan apa-apa, ya, mestinya lebih semangat untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus dikerjakan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak boleh melakukan suatu ibadah yang baru, yang dirinya sendiri, ciptaan dirinya sendiri, tidak boleh. Larangan ini bisa kita lihat dari perbuatan Nabi Musa dalam hadis tadi, yaitu bahwasanya Nabi Musa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diajari sesuatu untuk digunakan berzikir dan berdoa kepada Allah. Minta diajari Allah bagaimana beribadah, bagaimana berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa minta diajari bagaimana cara berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini tidak boleh kita kerjakan semau kita. Ini sementing kan ibadah, tidak. Yang penting itu ibadah, dan ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh Bapak sekalian kita ngarang-ngarang ibadah sendiri, tidak boleh. Zikir ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh. Ini masalah ibadah. Ya, sekali lagi sering kita sampaikan dalam masalah ibadah ini kaidahnya hukum asal ibadah ini adalah terlarang, haram dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan, baru boleh diamalkan. Kalau nggak ada perintahnya, nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, tidak boleh diamalkan. Ini dalilnya dari sabda Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis Muslim. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, dari Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka ia tertolak sekalian. Ya, maka dari hadis ini para ulama buat kaidah, yaitu hukum asal ibadah terlarang, tidak boleh diamalkan sampai ada dalil yang memerintahkan, baru boleh diamalkan. Ini masalah ibadah. Adapun kalau masalah non ibadah, maka hukum asalnya kaidahnya hukum asalnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Non ibadah, masalah dunia misalnya, boleh nggak pakai HP? Boleh, Pak.
Dulu zaman Nabi nggak ada HP, sekarang pakai HP, di syuting seperti ini. Zaman Nabi nggak ada, boleh nggak? Boleh, bebas Pak. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Dulu Nabi haji naik onta, sekarang naik pesawat, boleh nggak? Boleh, bebas Pak. Naik sepeda ontel juga boleh gitu. Kan mau tentang gimana? Naik sepeda ontel. Anak kiat gimana? Bagi melaku gimana? Anak kiat, ya tekan Mekah dulu. Mungkin lewat laut ngelangi nikmat gimana? Bebas banget Pak. Yang penting tetap apa? Pakai visa resmi ya, seperti itu. Boleh silakan bebas. Yang penting nanti cara manasik hajinya harus tetap sesuai dengan apa? Tuntunannya Nabi SAW. Masa ibadahnya, ibadah hajinya, ritualnya tetap harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau berangkat sana apa? Bebas Pak. Itu masalah apa? Sarana dunia. Dulu zaman Nabi nggak ada paspor Pak. Sekarang pakai paspor gimana? Bebas. Bebas. Masalah dunia. Dulu zaman Nabi nggak ada mikrofon, sekarang ada mikrofon, ya ada masalah. Ya boleh. Mikrofon kecil, besar, ya. Ada yang pakai kabel, ada yang enggak, ada yang pakai baterai, ada yang enggak. Ya, bebas Pak ya. Yang penting apa? Tidak benar dengan syariat. Ini mesti difahami ya, antara masalah ibadah dan non ibadah. Ya. Jadi kalau masalah ibadah tidak boleh kita nambah-nambahi, tidak boleh bikin-bikin sendiri, tidak boleh. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya harus mengucapkan zikir tersebut itu dengan sempurna. Jadi kalau zikir Allah ini harus kita ucapkan dengan sempurna kalimatnya. Dan hadis tadi Allah mengajari Nabi Musa lafaz la ilaha illallah. Maka harus kita ucapkan secara sempurna. Tidak boleh kita la ilaha, tidak boleh, nanti maknanya bisa berubah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Wah, jadi ateis nanti Pak. Jadi harus lengkap. Tidak boleh meningkatnya juga, tidak boleh. Ada sebagian orang ini ketika berzikir, lafadznya itu dia ningkat sendiri Pak. Itu tidak boleh. Ningkat yang tidak pernah diajarkan, dituntunkan oleh Nabi SAW. Misalnya ada orang berzikir Allah, 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 Allah. Ini tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Model juga sebenarnya tidak pernah diajarkan. Ada lagi yang lebih ekstrim. Ini biasa orang sufi ya, torikoh itu. Katanya ya semakin makomnya semakin tinggi, zikirnya semakin ringkes Pak. Hu. Ini zikir apa ini? Hu itu maksudnya dia, kan domir ini hu, dia. Dia itu maksudnya siapa? Ya Allah. Jadi saking makrifatnya mungkin ya, makomnya tinggi lah. Jadi zikirnya coba apa? Hu. Ada itu di YouTube banyak itu. Torikoh ini tidak pernah Nabi ngajari zikir hu ini tidak pernah Pak. Jenengan kalau perhatikan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW itu pasti itu jumlah mufidah Pak. Maknanya itu mesti sempurna, mesti mengandung makna sempurna. Coba aja untuk jenengan perhatikan ketika sholat misalnya, itu zikirnya gimana? Subhanallah. Artinya apa Pak? Maha suci Allah. Kalimat sempurna Pak. Ada maknanya. Oh Maha suci Allah. Allah Maha suci. Maha suci dari apa saja yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah. Maknanya sempurna. Segala puji bagi Allah. Apalagi Allahu Akbar. Allah Maha besar. Apalagi misalnya Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Banyak sekali. Kalau kita perhatikan zikir itu Pak, itu mesti maknanya itu sempurna. Coba jangan perhatikan. Tidak pernah Nabi ngajarin zikir kok cuma Allah ini tidak pernah Pak. Karena lafaz Allah ini nggak bisa dipahami maknanya. Coba kalau misalnya ada orang zikir Allah. Ini maknanya apa? Allah kenapa Mas? Allah kenapa? Beda dengan kalian mengatakan apa? Allahu Akbar. Oh Allah Maha besar. Jelas maknanya. Berarti dia sedang memuji Allah. Lah kalau cuma Allah kenapa Mas? Jenengannya sedang memuji Allah atau sedang apa gitu? Gak jelas Pak. Makanya tidak pernah Nabi ngajarin diri seperti ini.
Ini beda dengan Allahu Akbar, Maha Suci, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sedang puji Allah, ini Pak jelas mana? Ya sama seperti kita lah ya. Misalnya ada orang manggil-manggil ya, Pak Sakaria, Pak Sakaria, Pak Sakaria. Mesti kita apa? Nggak jelas. Mas, sampean nyelok jenengku iki opo maksudnya? Pak Sakaria kenapa Mas? Apa wis mati mung piye kan gitu nggih gak jelas. Sampeyan iki Zakaria mau iki apa maksudnya? Nggih. Beda kalau dia gini, Pak. Oh, Pak Zakaria ganteng, Pak Zakaria ganteng. Oh, jelas. Oh, Pak Zakaria kan ganteng, jelas. Oh, berarti dia sedang memuji siapa? Pak Zakaria. Tapi kalau cuma Zakaria kenapa, Mas? Nggih, tidak jelas. Nggih, maka hendaknya Allah di dalam zikir kan juga termasuk ibadah ini. Maka kita pastikan zikir kita itu apa? Yang sesuai dengan tuntunan beliau. Ya, jangan zikir ngarang-ngarang sendiri seperti tadi itu. Allah. Ada lagi yang zikir dengan ya Latif. Oh ya Latif kenapa Mas? Ya Latif. Ini nggak ada maknanya Pak. Tidak ada maknanya. Nggak pernah Nabi mencontohkan seperti ini. Seperti ya kayak tadi itu Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Astagfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. La ilaha illallah, seperti itu. Itu mesti dirinya itu ada maknanya. Sama ketika kita mentalkin orang yang mau meninggal, itu yang disyariatkan apa sekalian? Kita disuruh mentalkin dengan kalimat apa? La ilaha illallah, bukan dengan Allah saja, begitu. Karena hadisnya apa? Barang siapa yang meninggal dan akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Hadisnya gimana tadi? Akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Karena ini maknanya tauhid begitu. Jadi hadisnya bukan barang siapa meninggal akhir ucapannya Allah, itu tidak begitu, Pak. Akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Maka kita diperintahkan mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin Pak, la ilaha illallah. Harapannya apa? Supaya dia akhir katanya ini apa? La ilaha illallah. Jadi bukan hanya Allah. Ayo Pak, Allah. Loh, Allah kenapa? Enggak jelas. Kalau alasannya, nanti kalau la ilaha kepanjangan, kedawan Mas. Ngonek lagi la ilaha terus mati piye? Dosa apa mboten ngene iki? Lah ya kita kan tugasnya cuma apa? Diperintahkan mentalkan la ilaha illallah. Urusan nanti yang bersangkutan bisa mengucapkan sempurna atau tidak bukan urusan kita, Pak. Jangan terus nek kedawan nek gak lagi ngomong la ilaha mati piye? Kok gek ngene piye. Sehingga kita apa? Ngarang-ngarang diri itu loh, nyimpulke diri. Oh, tidak ringkes saya. Allah. Maka kalau asal seperti ini, maka sama juga, Pak. Apakah kita yakin kalau kita mentalkin Allah, lafaz Allah, apakah kita yakin kalau dia bisa menirukan lafaz Allah, bisa mengucapkan lafaz Allah dengan sempurna? Enggak tahu juga kita. Waktu pas lagi ngomong A terus mati piye? Ayo. Kan bisa kan ya? Kita mentalkin misalnya, ayo Pak, Allah. Terus dia lagi A mati, loh kan enggak lengkap juga kalimatnya. Kalau alasannya seperti itu. Maka sekali lagi Rasulullah, masalah ibadah, ini apa? Biasakan kita itu apa? Sesuai dengan tuntunan saja, tuntunan Nabi SAW. Sudah, nggak usah kita apa? Terbiasa ngarang-ngarang. Jadi kalau mentalkin dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? Ya la ilaha illallah, bukan Allah saja. Karena kalau Allah saja ini apa? Nggak bisa difahami apa maksudnya. Kalau la ilaha illallah jelas tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berani disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Maknanya jelas tauhid. Dan hadisnya jelas. Sehingga kita berharap beliau ini bisa meninggal dengan apa? Kalimat terakhirnya, sehingga masuk dalam hadis tadi itu. Barang siapa yang meninggal dan akhir ucapannya adalah maka masuk surga. Demikian Rasulullah. Ini semoga semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membiasakan diri dengan ittiba,
mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mati-mati betul, jangan sekali-kali kita berbuat bid'ah, menambah-nambah, membuat-buat aturan baru, membuat-buat cara-cara baru dalam ibadah. Ini kita hindari, termasuk masalah kesyirikan. Ini kita hindari bersama Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.